hari ini mengangkat topik korupsi tak kunjung padam. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang menghambat kemajuan negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan institusi demokrasi, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2019, kasus korupsi yang terungkap sebanyak 271 kasus dengan 580 tersangka dan potensi kerugian negara sebesar 8,4 triliun. Di tahun 2020, sebanyak 444 kasus korupsi dengan 875 tersangka dan potensi kerugian negara sebesar 18,6 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah sebuah bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Bisa itu merupakan sebuah lembaga, yayasan, atau lembaga lainnya. Nah, kemudian keuangan itu dipakai untuk keperluan pribadi. Nah, itu yang disebut dengan korupsi. Bukan hanya itu, korupsi itu bisa berbagai aspek. Korupsi itu bisa dalam segi bukan hanya uang, tapi bisa juga dalam segi waktu. Contoh, kalau di sekolah misalkan, harusnya masuk jam 7, kemudian masuk 7.15 atau 7.30 pagi. Nah, itu pun merupakan bentuk korupsi begitu. Itu untuk di sekolah dan bentuk-bentuk lain yang lainnya. Nah, ini dampaknya ini bukan hanya merugikan salah satu pihak, tapi juga bisa merugikan berbagai unsur. Kalau keuangan negara yang jelas yang dirugikan itu rakyat. Misalkan harusnya, contoh misalkan bansos atau misalkan itu harus nyampe ke rakyat, tapi tiba-tiba ternyata menjadi milik pribadi. Berarti yang harusnya menerima misalkan menjadi tidak menerima. Nah, itu sebuah bentuk penyelewengan. Kemudian kalau di sekolah misalkan kayak tadi misalkan guru telat atau siswa telat, itu merupakan bentuk dari korupsi dalam skala kecil. Harusnya 40 menit kemudian berkurang jadi 30 menit atau misalkan ya 30 menit atau 35 menit, kan itu bentuk apa? Bentuk juga korupsi kecil-kecilan yang imbasnya nanti yang rugi siswa atau juga guru itu rugi. Kenapa? Yang harusnya dia menerima pembelajaran dari awal kok sekarang telat, akhirnya menjadi kerugian buat siswa. Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Untuk mengatasi masalah korupsi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan pegawai publik. Dan yang kelima atau yang terakhir, membangun sistem pengawasan yang kuat. Korupsi merupakan penyakit kronis yang harus diberantas melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan anti korupsi, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir.